Setelah menempuh perjalanan panjang yang melelahkan, tubuh memaksa untuk beristirahat, memberi waktu bagi raga yang letih untuk memulihkan tenaga. Malam yang sunyi menjadi pelukan hangat di tengah dinginnya alam. Tempat kami melepas lelah dalam diam. Pagi ini, sebelum mentari menyibak langit, kami telah terjaga. Hari menyambut kami dengan kabut tipis yang menggantung di udara. Dinginnya menusuk hingga ke tulang. Suhu tercatat hanya 10 derajat Celcius. Namun, semangat kami justru membara. Dingin bukan alasan untuk mundur, tapi bagian dari perjalanan yang menempa jiwa. Dalam heningnya alam, kami bersujud dan berdoa, menyerahkan hari ini kepadanya, memohon kekuatan, keselamatan, dan kelapangan hati. Doa kami melangit bersama desir angin yang berembus pelan. Setelah itu, kami mulai menyiapkan kebutuhan dasar, memasak, menghangatkan tubuh, dan mengisi tenaga. Asap dari tungku kecil perlahan menari di antara kabut. Aroma makanan hangat menyatu dengan segarnya udara pegunungan. Di sela-sela aktivitas, canda tawa mengalir ringan, menjadi pengingat bahwa dalam dingin dan lelah, kebersamaan tetap menjadi sumber kekuatan. Menyatu dengan alam dalam segala keindahannya. Pada pohon-pohon tinggi, udara segar dan tanah yang setia menopang. Ada di jalur Semoro Sewu. Kali ini kita sedang mabim. Mabim itu salah satu proses untuk mereka belajar, di mana mereka mengenal alam dan pengembangan diri mereka yang lebih dalam. Kemudian alangkah baiknya kita berdoa agar diberi keselamatan selama perjalanan, baik berangkat maupun pulang. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Dan pendakian pun dimulai. Hari ini, langkah kami tertuju pada satu titik sakral di kaki langit Gunung Lawu, Sendang Derajat. Sebuah tempat yang bukan hanya dikenal karena keindahannya, tetapi juga karena kisah-kisah yang menyelimutinya. Konon, menurut penuturan masyarakat setempat, Sendang ini bukanlah mata air biasa. Ia diyakini sebagai tempat bersemayamnya kekuatan spiritual, sebuah titik di mana alam dan nilai-nilai luhur bertemu dalam harmoni yang tak terucap. Sendang Derajat disebut-sebut sebagai tempat bertapa, tempat perenungan para leluhur, dan menjadi bagian dari jejak perjalanan spiritual yang masih dihormati hingga kini. Konon, di balik kabut abadi daun rimbunya hutan Gunung Lawu, tersimpan kisah agung dari masa silam. Sebuah legenda tentang seorang ksatria perkasa bernama Gatot Kaca, yang konon ditempa kekuatannya bukan di medan perang, melainkan dalam pelukan kawah bernama Chandra di Muka, tersembunyi di kedalaman perut Gunung Lawu. Di sanalah, menurut cerita para leluhur,
Tubuh Gatot Kaca dibakar oleh api sakti. Logam dirinya ditempah oleh para dewa. Rasa sakit bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk menguatkan. Tubuhnya tidak meleleh, justru menjadi baja. Dan dari kawah itulah ia lahir kembali, bukan sekadar manusia, tapi kesatria yang terbang, yang hatinya sekeras baja dan jiwanya seteguh gunung. Hari ini kami bukan Gatot Kaca, tapi kami pun membawa harapan yang sama, untuk ditempa oleh alam, untuk diuji oleh medan, untuk dikuatkan oleh langkah-langkah berat menuju titik-titik penuh makna di Gunung Lawu. Perjalanan ini bukan sekedar mendaki, ia adalah bentuk penghormatan terhadap legenda, sebuah upaya menyentuh kembali warisan kisah yang selama ini hanya kami dengar dari tutur-tutur orang tua. Mungkin kami tak benar-benar akan tiba di kawah Chandra di muka yang sebenarnya. Tapi siapa tahu di sepanjang perjalanan ini kami justru sedang melewati kawah-kawah kami sendiri. Tantangan, rasa lelah, dingin yang menggigit dan medan terjal yang menguji niat. Kabut turun perlahan, menyelimuti jalur dengan kesunyian yang menyentuh. Udara tipis menyelinap di antara nafas dan dedaunan. Lalu menyambut kami dengan bisikan tenang. Di sini kami memulai, di bumi yang menyimpan legenda, di gunung yang melahirkan kesatria. Akhirnya kami tiba di titik tertinggi Gunung Lawu, di puncak yang selama ini hanya kami bayangkan dalam rencana. Disinilah bumi seolah menyentuh langit. Angin berembus lebih kencang, membawa serta aroma kabut, tanah basah, dan kebebasan langit terasa lebih dekat. Awan bergulung di bawah kaki kami dan dunia seakan berhenti sejenak, memberi ruang untuk kami menyadari betapa kecilnya diri ini di hadapan semesta. Tak ada sorak kemenangan yang ada, hanyalah diam. Diam yang syarat makna. Kami saling pandang, mengangguk pelan, mengukir senyum di wajah yang lelah tapi bahagia. Perjalanan panjang ini bukan tentang membuktikan siapa yang paling kuat, tapi tentang siapa yang paling bersyukur, paling sabar, dan paling setia pada setiap langkahnya. Gunung ini telah mengajarkan kami banyak hal tentang kerendahan hati, tentang kekuasaan dalam kebersamaan, dan tentang pentingnya menghargai setiap proses, dan tentang pentingnya menghargai sekecil apapun, bahkan setiap akar pohon yang kami lewati, setiap batu yang kami injak, setiap embusan angin yang menerpa wajah, semuanya menjadi bagian dari cerita yang tak akan pernah kami lupakan. Dan disinilah kami sekarang berdiri di puncak Lawu, bukan sebagai penakluk, tapi sebagai murid untuk belajar darinya. Kami tak membawa apa-apa selain rasa syukur, karena sejatinya puncak bukanlah akhir. Ia hanyalah titik diam sejenak sebelum kembali turun, sebelum kembali menjalani kehidupan dengan semangat baru dan jiwa yang lebih kuat.